Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih atau YKSPK meluncurkan buku yang berjudul Cerita Pangan Masyarakat Adat di Perbatasan. Peluncuran buku ini untuk membangun kesadaran bersama, khususnya kepada generasi muda, sebagai pilar utama dalam menjaga hutan yang masih tersisa akibat peralihan fungsi kawasan hutan di wilayah perbatasan. Peluncuran buku berjudul Cerita Pangan Masyarakat Adat di Perbatasan diselenggarakan di Dusun Gunabanir, Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kamis 29 Mei 2025. Buku yang diinisiasi oleh Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih ini berangkat dari hasil refleksi dan rasa keprihatinan selama melakukan pendampingan di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah masyarakat adat Dayak Iban Sebaruk sejak tahun 2014 lalu. Secara garis besar, buku yang terdiri dari 4 bab dan 200 halaman ini bercerita tentang keberlanjutan sistem pangan masyarakat adat Dayak Iban Sebaruk yang erat hubungannya dengan hutan, alam sekitar, dan sistem yang menaungi terjadinya keberlanjutan pangan tersebut. Kita melihat bahwa kondisi di perbatasan setelah sejak 2026 menurut penuturan masyarakat, setelah terjadinya peralihan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar, memang masyarakat mulai merasakan kesulitan. Jadi ada banyak sekali keanekaragaman hayati yang mulai punah. Nah, jadi buku ini sebenarnya kita angkat dan kita tuliskan bersama masyarakat juga untuk membangun kesadaran kembali, khususnya kepada generasi muda, bahwa mereka juga menjadi tonggak ataupun pilar yang mesti menjaga sisa-sisa hutan yang masih ada. Nah, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda, nah itu juga yang menjadi tujuan dari penulisan buku ini. Lebih jauh, Twi Sedamecer mengungkapkan, sejak awal penulisan buku Cerita Pangan Masyarakat Adat di Perbatasan melibatkan perempuan adat, pengurus adat, temenggung Iban Sebaruk, tokoh masyarakat, generasi muda, dan masyarakat kategori lansia. Harapannya, buku ini sebagai langkah awal dari titik kesadaran masyarakat yang mengalami langsung kehancuran yang luar biasa dan kehilangan hutan sebagai sumber kehidupan. Ternyata dari hasil penulisan ini, masyarakat menyadari bahwa kita sudah mengalami kehancuran yang luar biasa. Nah, ini terlihat dari tanaman yang sudah banyak tumbuh, ada berbagai pengetahuan masyarakat, misalnya perempuan dalam hal anyaman tidak bisa dilanjutkan karena misalnya salah satu bahannya sudah sangat sulit mencari, bahkan ada yang sudah punah. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Bagaimana mereka bisa membawa generasi muda untuk menjaga dan melestarikan apa yang masih bisa terjaga. Nah, selain itu di dalam buku ini juga menyampaikan bahwa tantangan di masa depan adalah akan kehilangannya lagi sistem pertanian. Salah satunya misalnya berladang. Nah, mengapa ini terancam bisa punah? Karena sistem pertanian ladang ini juga membutuhkan lahan. Seperti itu. Nah, dengan kondisi saat ini, hutan yang semakin berkurang, lahan yang semakin habis karena sudah berganti alih fungsi. Nah, besar kemungkinan di masa depan praktek-praktek tradisi perladangan yang masih menjadi harapan bagi masyarakat pada saat ini itu akan tidak bisa dilaksanakan lagi. Mudah-mudahan dengan adanya udah dibukukan mulai dari cara tanam tumbuh, hanya menganyam dan sebagainya. Jadi ini membuat generasi muda lebih bisa gitu mempelajari. Mungkin yang tadinya belum tahu dengan adanya buku bisa dibaca kembali gitu, lebih bisa dipelajari. Dari Dusun Gunabanir, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Albert Dedi, Ruai TV mewartakan.